Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Afik, NPM 1901010102, kelas manajemen 19B, ingin menjelaskan tentang Honda Prospek Motor untuk melengkapi tugas AHS Bisnis Internasional. PT Honda Prospek Motor. PT Honda Prospek Motor merupakan agen tunggal pemegang merek mobil Honda di Indonesia. Sebagai agen tunggal, PT Honda Prospek Motor merupakan satu-satunya perusahaan yang berhak mengimpor, merakit, dan membuat kendaraan bermerek Honda di Indonesia. Sejarah Honda pertama kali dimulai pada saat pendirian perusahaan Honda di Jepang yang didirikan oleh Soichiro Honda pada 24 Desember 1948. Sering dengan perkembangan pabrik otomotif ini, Honda berhasil menggusur dominasi Nissan sebagai produsen mobil terbesar kedua di Indonesia pada tahun 2001. Di Amerika, kesuksesan Honda berlanjut dengan berhasilnya pabrik otomotif ini dalam menggusur Chrysler sebagai produsen mobil terpopuler keempat di negeri Paman Sam tersebut. Sementara di Indonesia, PT Honda Prospek Motor atau PT HPM didirikan pada bulan Maret 1999, pertama kali mendirikan pabrik pertamanya di Karawang, Jawa Barat, yang didirikan sejak 2003 telah mencapai produksi ke 100.000 unit. Tercatat di kawasan industri Mitra Karawang Timur pada tanggal 19 Januari 2007 dengan mobil yang membukukan merayakan produksi ke 100.000, PT HPM pun meresmikan line-up perdana untuk Honda CR-V generasi ketiga, sekaligus menjadi indikasi bila SUV terbaru racikan pabrik berlogo Honda tersebut tidak lama lagi sudah bisa dinikmati konsumen. Kedua seremoni itu bisa dikatakan dua momentum bintang bagi PT HPM di awal 2007 karena ternyata masih ada satu bintang lagi, yaitu pabrik PT HPM di Karawang kini sudah dilengkapi perangkat canggih berupa robotik painting yang menyedot investasi hingga $1 juta atau 9,5 miliar. Produk Honda terdiri dari Honda Jazz, Honda CR-V, Honda Civic, Honda Brio, Honda Mobilio, Honda Accord, Honda City, Honda Odyssey, dan Honda HR-V yang dipasarkan di seluruh Indonesia. Pada saat ini, PT Honda Prospek Motor tercatat memiliki 145 dealer resmi dari 51 sub-dealer. 3S juga melayani penjualan dan purna jual Honda. Sehingga secara total Honda telah memiliki 196 dealer dan sub-dealer 3S di seluruh Indonesia. Honda Prospek Motor, visi dan misi. Misinya menghargai hak individu, dalam hal ini mencakup hal-hal yang menghargai pembeli, penjual, dan pembuat untuk mencapai kesenangan membeli, kesenangan menjual, dan kesenangan individu. Visinya yaitu memelihara sudut pandang internasional, berdedikasi untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau untuk kepuasan konsumen di seluruh dunia. Kegiatan dan strategi PT Honda Prospek Motor. PT Honda Prospek Motor atau HPM mencatat kenaikan ekspor 2 digit pada 2009. Hal ini juga diiringi dengan penurunan impor komponen akibat lokalisasi. Direktur Inovasi Bisnis, Penjualan, Pemasaran Honda Prospek Motor mengatakan bahwa secara nilai ekspor pada 2019 meningkat sekitar 24% dibanding dengan 2018. Yang kedua, pendorong utama peningkatan nilai ekspor adalah ekspor model Brio ke dua negara yakni Filipina dan Vietnam. Yang ketiga, mengevaluasi strategi PT Honda Prospek Motor. Saat ini memberikan saran strategi sesuai dengan model Customer Based Brand Equality. Yang keempat, implikasi praktis HPM dapat menggunakan model ini untuk melakukan pengawasan terhadap dampak dari aktivitas marketing secara rutin dengan tujuan untuk mempercepat dan mengatasi perubahan pandangan pelanggan dan penjualan di dalam negeri maupun luar negeri terhadap mobil Honda. Dan kekurangan Honda Prospek Motor.
Kelebihan yaitu satu, produk yang dihasilkan tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga ke berbagai negara seperti Thailand, India, Filipina, Malaysia, Pakistan, dan Cina. Yang kedua, proses produksi yang dilakukan PT Honda Prospect Motor sebagian besar menggunakan mesin dan peralatan untuk mendukung keakuratan, kecepatan, kelancaran proses produksi. Yang ketiga, kualitas. Kualitas produk yang diproduksi telah berstandar internasional dan telah bermasyarakat di Indonesia. Yang keempat, benchmark produk Honda yang mayoritas digunakan oleh masyarakat Indonesia membuat merek Honda menjadi merek terbaik di kalangan masyarakat. Kekurangan: 1. Art yang cenderung mahal. Spare part atau suku cadang yang relatif mahal mempunyai faktor penjualan produk terhadap daya beli masyarakat. Ketika suku cadang mahal, masyarakat menggunakan produk memikirkan jangka panjang terhadap suku cadang produk yang dibelinya tersebut. Itu dikarenakan suku cadang merupakan bagian yang penting pada saat part dari produk memasuki masa usia yang layak pakainya. Yang kedua, produk yang abnormal. Beberapa varian produk dari Honda ini mengalami gangguan ketika produk tersebut telah dijual atau dipasarkan ke masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.